Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam. Jadi saya kan mau observasi Pak Ade. Nah, dalam observasi itu ada langkah-langkah yang mungkin perlu Pak Ade misalkan. Di sini saya cuma pengen nanya aja. Kira-kira apa saja. Jadi ketika saya observasi saya punya gambaran tentang proses pembelajaran Pak Ade. Nah, di sini Pak Ade ngajar kelas berapa Pak Ade? Kelas 11. Nanti pelaksananya siang, pagi, malam? Sekitar jam 10 siang. Mapelnya apa? Mapelnya mapel pilihan TKJ ini tentang fiber optik. Oh, fiber optik. Ya. Nah, dalam fiber optik itu tujuan pembelajarannya apa Pak Ade? Tujuan pembelajarannya siswa mampu mengenal sistem jaringan fiber optik. Oh, gitu. Jadi siswa dituntut dia bisa mampu Bisa, ya. Bisa mengimplementasikan fiber optik jaringan fiber optik di luar maupun di sekolah ini. Area pengembangan yang mau dicapai dari jaringan fiber optik itu apa Pak? Pengembangannya di sini nanti untuk selain pembelajaran di sekolah, siswa diharapkan untuk bisa ikut mengikuti perlombaan di bidang akademik yaitu di LKS nanti, dan dituntut untuk bisa bersaing di dunia kerja. Oh, jadi dituntut untuk bisa bersaing di dunia kerja. Ya. Nah, strategi yang dipersiapkan untuk mencapai tujuannya itu dalam proses pembelajaran apa Pak? Strateginya kita 80 20, jadi 20 teori, 80 praktek. Jadi kita banyak prakteknya nanti. Banyak praktek di bidang fiber optiknya. Nah, untuk penerapan besok strateginya di pembelajaran seperti apa? Nah, untuk pembelajaran besok pertama kita mengenalkan dulu alat fiber optik. Untuk strateginya kita paling lama 15 menit kita penjelasan tentang fiber optik dan pelatannya digunakan untuk praktek. Habis itu saya mempraktekkan sendiri dan siswa mengamati paling lama 10 menit. Habis itu siswa diharapkan untuk bisa mempraktekkan yang tadi saya jelaskan. Oh, jadi dari tahap pembelajaran nanti Pak Ade bakal ngasih demonstrasi. Iya, demonstrasi dulu. Terus siswa bakal mempraktekkan. Saran aja Pak Ade dari saya. Jadi kalau dalam pembelajaran itu ada namanya proses diferensiasi. Nah, diferensiasi itu ada 3. Jadi kita belajar di tengah, kita punya 3 diferensiasi. Produk, proses, dan konten. Nah, kalau di proses pembelajaran misalkan karena kita pengen berpikir kepada murid, Bapak Ade mungkin di proses bisa pembagian kelompok, itu kemudian di produknya mungkin yang satu masang fiber berapa, jadi siapa yang satu jenis apa, jadi mereka punya banyak konten. Nah, kemudian misalkan di proses, misalkan mereka satu ujian apa, jadi beda-beda. Nah, itu namanya diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi mungkin Pak Ade bisa melakukan itu. Karena saya lihat juga udah bagus proses penerapannya dengan demonstrasi. Tapi kalau bisa saran gitu, bisa pembagian ditambahkan proses yang berbeda. Jadi anak-anak punya banyak pilihan. Oke, saya udah gak sabar pengen besok kan Pak Ade? Bisa besok. Terima kasih Pak Ade atas kesempatannya. Semoga besok lancar. Amin. Oke Pak Ade udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk hari ini kita akan praktek penyambungan SOC. Ya, ini adalah SOC. Ada yang tahu SOC? Buat apa fungsinya? Belum tahu? Ini kalau di kabel berjenis tembaga ini bisa disebut RJ45. Ya. Kalau di fiber ini adalah SOC seperti ini ya. Untuk penyambungan SOC biasanya ini memerlukan perangkat khusus. Di sini ada 2 konektor ya. Ada SCFC dan SCSH ya. Ini yang digunakan untuk menyambung. Lalu di dalam pleaser ya, yang ininya, konektor yang ininya ya, ini harus dilepas ya, diganti dengan yang ini ya. Kita akan lepas dulu.
lepas ya, jangan sampai hilang. Karena nanti ini diganti lagi. Oke, ini sudah dilepas. Lalu ganti dengan ini ya. Ini pemasangannya ada lubang ya, ada lubang 2, tinggal dimasukin ke besi yang di sini. Dan satu lagi SHIN juga sama ya, ada dua lubang, masukin lagi. Nah ini. Lalu untuk pemotong ya, ini udah dari pabrik udah disiapin ini ya, ukuran. Kalau kita normal motong kita gunakan ini ya. Tapi kita akan menggunakan SOC, ini tidak dipakai. Ini harus dilepas. Di sini sudah ada kuncinya, kunci L untuk melepasnya. Di sini bautnya ini ada lepas. Oke, ini sudah ya, sudah lepas. Ini sekarang tidak menggunakan lagi ini karena nanti ini udah termasuk ukuran juga ya. Di sini udah termasuk pas juga ya. Ini posisinya udah pas. Yang ini juga sama ya. Tidak perlu menggunakan konektor yang itu lagi. Ini juga sama. Ini udah pas posisinya. Ukuran kabelnya juga udah. Oke, persiapan udah ya. Splitter sama alat pemotongnya udah selesai. Lalu kita kembali ke ini ya. Ini adalah konektor utama. Ini hati-hati ya. Ini raiskan putus ya. Ini ada beberapa komponen. Yang pertama ini adalah pengunci ya. Ini pengunci harus dimasukin terlebih dahulu, jangan sampai lupa. Kita masukin ke sini penguncinya. Lalu yang kedua yang ini ya, ini untuk selongsongnya masukin juga. Lalu nanti ini yang disambungkan ya, yang disambungkan ke apa? Ke sini ya. Ini nanti dikupas. Lalu fiber optiknya juga dikupas, lalu disambung. Oke, caranya seperti ini. Yang pertama ini fiber optik ya. Ini hati-hati. Jangan sampai lepas, jangan sampai putus ya. Kita ngupasnya sedikit-sedikit. Pakai yang kedua ya, pakai yang kedua. Tarik. Jangan langsung dari bawah. Kalau langsung dari bawah takutnya ketarik ya. Oke, ini sudah. Sekarang potong. Potongnya menggunakan ini ya, yang SCFC. SMT. Di sini ada tanda merah. Tanda merah itu apa sih? Gunanya untuk ini berada di atas nanti ya. Yang merah itu harus ada di atas. Ini masukin ke sini sampai pas ya, sampai pas lalu tutup. Kalau udah tutup ini udah pas. Oke, kalau sudah kita potong. Kira-kira ada yang kelewat nggak? Ada nggak? Apa? Nah, kita belum bersihkan pakai tisu ya. Sebentar. Off dulu aja. Enggak apa-apa, terus aja, Pak. Sebenarnya ini harus dibersihkan dulu ya. Ini bersihkan dulu pakai tisu ya. Udah sama alkohol. Sebelum dipotong. Bersihkan. Untuk pemotongannya gimana? Ini udah otomatis ya. Di sini ada magnet, di sini juga ada magnet ya. Ini apabila ditempelkan otomatis menekan ya, otomatis ini pas. Lalu tutup, tinggal potong ya. Ini potongannya udah ukurannya bagus ya, udah segini. Kalau sudah dipotong, masukin ke splitter ya. Nah sekarang yang satunya ini ya, jangan lupa ini ya apa namanya apa ini, ada yang tahu?
bukan sedotan. Protektor slip, ya. Buat apa sih? Buat melindungi ya sambungan ya. Bukan sedotan namanya. Protektor slip, ya. Ini terbuat dari plastik ya dan dilengkapi dengan besi. Kalau lupa ini biasa berbahaya, masukin juga ya. Oke, sudah. Sekarang kupas fiber optiknya. Ini kabelnya ada yang tahu nggak namanya ini? Kabel apa namanya? Hah? Kabel apa? Ada banyak ya jenis kabel. Ada kabel tembaga, bukan kabel tuan, kabel udara, kabel tanam. Yang kuning ada kabel bendol. Yang sana ada kuning kabel bendol. Kalau ada kabel duct ini yang dari ODP ke rumah, kabel apa namanya? Ada yang tahu? Hah? Kabel apa? Ini kabel drop cord, ya, drop cord. Ada juga lagi, ada pigtail. Ada lagi apa? Selain pigtail yang ujung-ujungnya dua? Hah? Yang biasa untuk kalibrasi? Masih ingat? Digunakan untuk kalibrasi? Apa? Kabel apa? Ada yang tahu? Yang ujung-ujungnya ada ini ya? Oke, kita kupas dulu kabel droppernya, ya. Caranya gimana? Masukin ke sini, ya. Masukin ini sampai dengan sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada ukurannya berapa ya. Kalau sudah tekan, tarik. Ya. Ini udah tinggal fibernya masih ditutupi oleh jaket ya. Jaketnya ini kita kupas. Kita kupas. Ini pakai yang ketiga ya. Oke. Kalau sudah, bersihkan lagi. Bersihkan. Nah, sekarang kita menggunakan yang SH in ya. SH in. Lalu pasang di sini. Tutup ya, kalau sudah tutup. Nah, ini juga sama, harus dipotong ya. Motongnya di sini. Ini juga sama, ada magnetnya. Ini otomatis nempel di sini. Oke, sudah ya. Ini ukurannya dijamin pas ya. Kalau ini dijamin pas. Gak akan kepanjangan, gak akan kependekan. Oke, udah terpasang semua, baru hidupkan. Ini hidupkan. Oke, di sini akan memproses ya, proses instalasi ininya sampai tunggu sampai nanti siap untuk disambung. Oke, ini bisa dilihat ya, proses pemotongannya ini bagus, termasuk bagus ya, nggak ada cacat. Mudah-mudahan hasilnya berapa? Biasanya berapa yang kita hendaki? 0,00. Ini toleransi redaman ya. Maksimal berapa? 0,07 ya maksimal ya. Kalau udah gelembung inti ya, nyambung sih nyambung ya, tapi kurang bagus. Oke, ini udah siap ya. Sampai jeda waktunya muncul ya, lalu klik set. Oke, ini proses penyambungan. Di sini berapa hasilnya? 0,00 ya. Hasilnya sangat bagus sekali ya. Ini yang diharapkan. Tapi jangan bangga dulu ya. Yang paling riskan di sini. Yang paling riskan di sini. Di mana kita harus mengangkat hasil dari sambungan ini. Ini hati-hati ya. Pertama Anda buka dulu yang SFC-nya ya, SFC-nya buka, lalu SH in.
Oke. Ini usahakan gini ya, posisinya ke bawah gini. Ini riskan putus ya. Lalu ini sambung ya. Oke. Kalau sudah ini masukkan ke sini. Ini tutup dulu biar gak ganggu. Oke, kalau sudah panaskan ya. Cukup menguras ini, bukan tenaga, pikiran ini jangan sampai putus. Dipanaskan dulu ya, ini sampai benar-benar panas. Apa tunggu? Untuk ceknya kita nanti Oke, ini udah berhenti ya. Ini kita tunggu pendinginan dulu. Ini sampai dingin. Lalu kalau sudah kita angkat. Ah, ini sudah ya. Ini sudah dianggap sudah selesai. Kita coba dulu tes ya. Kalau dari sini muncul apa? Muncul sinar lasernya berarti penyambungannya bagus. Keluar nggak? Keluar nggak? Belum masuk itu. Nah, tuh. Ada ya? Ada ya. Berarti proses penyambungan berhasil. Ya, proses penyambungan berhasil. Ini bisa kelihatan hasilnya. Ke kulit ada, ke mata juga ada. Jangan. Ya. Oke, ini berhasil. Kalau sudah berhasil gimana? Kita pasang ininya. Satu lagi kita pasang pelindungnya. Ini usahakan sini masuk ya. Masukin ke sini. Lalu, ini. Gak apa-apa kalau ada kasih. Oke ya, ini terjadi kesalahan ya. Ternyata ininya belum begitu kuat, harus dipres lagi ya. Ada yang mau nyoba? Hah? Ambilnya gak ada? Oke, jadi proses intinya itu seperti ini ya. Kita cut aja nih. Ini tadi ternyata ini belum begitu matang ya. Belum begitu matang sehingga proses proteksinya masih kurang ya, masih kurang. Ini sebenarnya tadi bisa dimatangin lagi ya. Ini terjadi keputusan ya, putus ya. Ada yang mau nyoba? Silakan. Rabani, nyoba, coba. Sama Lusbi silakan. Silakan, coba dulu. Yo, kata mana nyoba? Oh. Kalau ini udah nggak bisa digunakan lagi ya. Kalau sudah seperti ini kita bisa gunakan lagi. Oke. Yo. Silakan yang mau nyoba. Ini lah keduluan Rabani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ade kemarin sudah menyempatkan diri untuk diobservasi, disupervisi proses pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian yang pengen kita dapatkan, jadi kita pengen dapat timbal balik gitu dari proses itu. Nah, dari catatan refleksi dari apa yang sudah Pak Ade lakukan kemarin pada saat pembelajaran, kira-kira apa tindakan yang bakal Bapak lakukan lagi? Tindakan yang saya akan lakukan adalah mengembangkan pembelajaran tersebut. Kemarin kan kita belajar menyambung fiber optik ya. Ya.
ini cuma sebatas belajar di kelas dan nanti kita akan lebih banyak praktek lagi di luar. Kita bisa kerjasama dengan Telkom dengan sistem prakerin. Nanti di prakerinnya anak-anak itu lebih mendalami lagi untuk pemasangan penyambungan atau penyetingan kabel optik ini. Kemudian dari proses pembelajaran Bapak pengen pindah lagi langsung ke sana. Sebelum sampai ke sana kira-kira ada kelebihan atau kekurangan yang Bapak rasakan selama proses pembelajaran tadi? Kelebihan sih belum, mungkin kita masih tahap belajar ya. Untuk kekurangan masih banyak ya. Kekurangan kita masih banyak karena SDM di kita untuk hal yang ini kan baru sebenarnya. Untuk mapel ini baru tahun ini ada. Jadi kami sebagai guru ini masih harus banyak belajar. Keinginan saya kedepannya saya ingin belajar lebih jauh lagi untuk bidang fiber optik dengan cara ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak swasta maupun pihak kementerian. Kalau dari itu kan Bapak udah dapat bahwa apa yang pengen Bapak capai. Kalau misalkan secara poin yang Bapak punya sebagai sebuah keunggulan dari diri Bapak sehingga bisa mencapai yang dituju itu kira-kira apa Pak? Keunggulan apa yang saya punya, alhamdulillah tahun kemarin kita ikut lomba cabling atau lomba di bidang kabel fiber optik dan alhamdulillah kita menjuarai tingkat provinsi Bangka Belitung ya, juara 1 dan kita melanjut ke tingkat nasional ya. Tapi itulah kekurangan kita di tingkat nasional, masih jauh kompetensi siswa kita dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, terutama yang dari Jawa. Karena yang dari Jawa tidak menutup kemungkinan siswa itu nggak cuma belajar di dalam kelas saja, tapi dia di industri. Selama berapa bulan dia sudah ditempatkan di industri. Itulah wacana ke depan untuk sekolah kami untuk meniru seperti itu. Nah, dari hal yang pengen Bapak capai tadi kan ada tindak lainnya pengen ke dunia industri, pengen ditempatkan di sana biar ilmunya sampai gitu ya. Kira-kira buat sampai tahap ke situ langkah-langkah yang bakal Pak Ade lakukan sehingga ujung-ujungnya akan pembelajaran juga bakal meningkat kan ya? Oke, untuk ke tahap industri tidak mungkin semua siswa masukkan. Tidak mungkin semua kelas, satu kelas itu semua masuk ke industri yang sama. Nah, saya akan menyeleksi paling tidak ada 1 atau 2 atau 3 peserta siswa yang menonjol ya, yang menonjol dari pelajaran tersebut. Dari yang menonjol itu mungkin nanti sebagai leader. Sebagai leader nanti dia ditempatkan di industri dan nanti setelah di industri dia punya kewajiban untuk menularkan ke rekan sejawatnya. Jadi dari industri udah punya ilmunya, ke sekolah nanti ya itulah tugas utamanya dia nanti sebagai leadernya. Nanti yang bisa meneruskan ke teman-teman sejawatnya. Ya, terima kasih lah Pak Ade atas kesempatannya menjadi observasi modifikasi mimpi yang baik gitu bahwa kita pengen memajukan anak-anak kita. Jadi pembelajaran kita juga bakal meningkat. Itu mimpi saya juga tahun ini insya Allah kita akan ikut lomba lagi, yaitu di bidang cabling lagi. Saya akan bimbing di cabling. Itu udah mimpi saya untuk nasional lebih baik lagi. Semoga tercapai Pak cita-citanya dan proses pembelajaran jadi anak-anak kita sukses semua. Terima kasih Pak Ade.